adik-adik, kembali lagi di Jam Kids bersama Kakak Miranda dan Kak Joni. Nah, gimana adik-adik selama seminggu ini beraktivitas? Sekarang kita mau beribadah lagi. Minggu kemarin kalian udah tonton belum video YouTube Jam Kids? Udah belum? Seru banget loh, kalian harus tonton ya. Tapi yang minggu ini juga nggak kalah seru loh Kak. Betul banget. Tapi sebelum ibadah, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita sikap doa yang baik. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami semua pada hari ini. Sebentar kami akan ibadah. Haleluya. Amin. Kita ambil lagu pujian yang pertama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulangi ya, sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah, Tuhan Yesus itu baik banget adik-adik dalam hidup kita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sampingku, dan takkan ku ragu asal Kau di sisiku, besertaku
selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Nah, sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup mata, lipat tangan, berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya kami bisa menanam ke dalam hati kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Nah, kita sudah selesai berdoa dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Berikan. Selamat mendengarkan ya Kak adik-adik. Hai adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan cerita dari Kak Rahel pada minggu sebelumnya. Nah, apa sih yang disampaikan Kak Rahel minggu lalu? Adik-adik tak masih ingat atau enggak sih? Nah, adik-adik, apa yang disampaikan Kak Rahel adalah tentang kasih, sukacita. Yang ketiga apa? Apa? Ya, benar sekali. Damai sejahtera. Dan yang keempat adalah tentang kesabaran. Nah, kakak akan menyampaikan 5 lagi tentang buah-buah roh. Apa tuh Kak yang kelima? 1. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kita jabarkan ya adik-adik satu persatu. Yang pertama adalah tentang kemurahan. Apa itu kemurahan? Kemurahan adalah tindakan sikap baik kita terhadap orang lain tanpa memperhitungkan apa yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan kebaikan. Gimana tuh Kak? Nah, adik-adik contoh. Kita kan ada buah manggis nih. Terus cuma 1. Nah, ketika teman kita minta, apa yang harus kita lakukan? Tidak kita kasih, makan sendiri, atau mau berbagi dengan yang meminta. Kalau kita memberi ini, adik-adik tidak boleh menuntut apa yang harus kamu dapatkan dari kebaikanmu. Nih, jangan, aku dapat nggak ya nanti makanan aku nanti gimana? Jangan berpikir begitu. Kalau mau berbagi, lakukanlah dengan ketulusanmu. Berikanlah tanpa meminta sesuatu. Nah, adik-adik, gimana dong tentang kebaikan? Nah, kebaikan adalah sesuatu hal tindakan kita untuk berempati kepada teman kita. Gimana itu Kak? Contoh, misalnya teman kita lihat udah jatuh di sepeda tuh. Apa yang kita lakukan? Apakah kita harus menertawakan dia? Atau mengejek dia? Jangan adik-adik, itu adalah tindakan yang salah. Lalu apakah yang harus kita lakukan? Lakukanlah kebaikan dengan cara menolong dia. Setelah kamu menolong dia, kamu telah memenuhi buah-buah roh tentang kebaikan. Nah, selanjutnya, adik-adik adalah tentang kesetiaan. Apa itu kesetiaan, Kak? Kesetiaan adalah tindakan kita menaati aturan
nasihat, ataupun perintah yang diberikan kepada kita. Gimana itu? Satu contoh, orang tua menyuruh kita untuk membersihkan tempat tidur kita setelah kita bangun tidur. Nah, adik-adik menaati itu setiap hari atau tidak? Mari kita lakukan dengan penuh kasih sayang terhadap orang tua dan menaati perintah dan nasihat orang tua untuk membentuk kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Contohnya nih, kita melihat manggis tidak tertarik dari kulitnya. Terus, apakah kamu tahu isinya kalau kamu tidak makan? Bagaimana rasanya? Manggis kulitnya tidak tertarik, tetapi isinya itu manis banget. Begitu pula dengan kita. Mari kita taati peraturan dengan tidak melihat sesuatu, tetapi melihat isi hati kita yang begitu tulus untuk mengikuti nasihat dan peraturan orang tua. Selanjutnya adik-adik tentang kelemah lembutan. Siapa nih yang punya uang di rumah banyak, ataupun karena mainannya banyak, atau karena makanan yang banyak? Nah, adik-adik, seringkali kita sombong terhadap apa yang sudah kita miliki. Baik itu mainan yang banyak, kita tidak berbagi, sombong, kita sombong. Hahaha, aku punya banyak mainan. Adik-adik tidak boleh sombong. Itu adalah sikap yang sangat salah. Tapi kelemah lembutan, bagaimana sikap kita untuk tidak sombong terhadap orang lain. Selanjutnya adik-adik tentang penguasaan diri. Siapa adik-adik yang punya perasaan sabar ketika kita ditonjok, dipukul sama teman kita tanpa ada kesalahan kita? Contoh adalah Tuhan Yesus. Dia dipukul, dia dihajar, dicambuk, diludahin. Dia tidak membalas dendam. Bahkan dia tidak menyimpan dendam. Awas ya, nanti akan kubalas. Tidak. Adik-adik, contoh nih. Ini adalah buah nanas. Walaupun kita lihat memiliki daun yang berduri, tetapi rasanya enak sekali. Dia, kalau kita lihat, untuk membersihkannya aja harus dibersihin semua. Mulai dari mata-matanya, supaya nanti kalau kita makan tidak gatal adik-adik. Tetapi memberikan rasa yang manis ketika kita makan nanas. Nah, adik-adik, kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Kita harus dapat menguasai diri kita. Harus bersabar ketika kita dipukul teman kita. Kita harus mengikuti sesuai dengan aturan. Misalnya adik-adik, dipukul sama teman ataupun tidak disenangi teman. Adik-adik tidak boleh membalas kejahatan dengan balas dendam ataupun melempar dia sesuatu atau dengan memukul dengan cara yang sama. Jangan. Itu adalah sikap yang salah. Nah, adik-adik, tadi kita udah bahas ada 5 dan sebelumnya ada 4 di minggu lalu yang diceritakan oleh Kak Rahel. Ayo kita sebut satu persatu yuk. 1 tentang kasih, sukacita. Yang ketiga damai sejahtera. Yang keempat apa? Apa? Kesabaran. Yang kelima kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi adik-adik, kalau kita memiliki ini semua, kita akan disenangi oleh Tuhan. Dan semua teman-teman, baik papa, mami, abang, kakak, adik, menyayangi kita. Karena kita memiliki sikap yang dari buah-buah roh. Oke adik-adik, udah ngerti kan tentang buah-buah roh? Nah, sekarang mari kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Semoga sikap daripada buah-buah roh ini dapat kami terapkan di dalam hati kami dan dalam diri kami. Semoga kami dapat menjadi berkat kepada sesama kami untuk menyenangkan hati-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami, yaitu kakak, sekolah minggu kami dan teman-teman kami dan juga aku. Tolong berkati teman-teman kami, bila ada yang sakit bisa sembuh. Dan juga tolong berkati kakak sekolah minggu kami supaya bisa mengajarkan kami pada saat sekolah minggu dengan sukacita. Tuhan, terima kasih juga atas hari ini ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa berkumpul kembali di sekolah minggu Rehoboth Gajah Mada bersama teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu. Semoga teman-teman kakak-kakak sekolah minggu yang ibadah hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami bersyukur atas semua berkat yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Berikanlah kami kesehatan, kepintaran, dan kecerdasan. Ya Tuhan, biarlah kami bisa menjadi anak yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik, kita sudah belajar 2 episode tentang buah roh. Adik-adik di rumah, mari kita belajar bersama-sama ya. Adik-adik pasti masih ingat kan? Buah roh ada 9 sifat, yaitu yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita belajar dari keseluruhan ini. Supaya apa? Supaya kita sama seperti Kristus. Ya? Nah, sekarang kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Dan kami mau belajar ya Bapa, seperti anak-Mu yang kudus. Tuntunlah kami, jagailah kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dah.